Yo guys, kalau kalian punya waktu luang selama 4 tahun, apa yang bakal kalian lakukan? Ambil gelar sarjana, kredit motor, atau jadi ketua umum PSSI? Banyak banget kegiatan positif yang bisa dilakukan dalam waktu segitu. Tapi, orang-orang di PSSI malah pilih jalan yang beda. Selama 4 tahun mereka nungguin sesuatu yang nggak pasti. Yap, mereka nungguin Kevin Dix buat dinaturalisasi. 4 tahun bukan waktu yang sebentar, bro. Dalam waktu yang sama, sepak bola Indonesia udah banyak berubah. Kita udah main di Piala Asia dan banyak pemain keturunan yang gabung. Jadi kenapa PSSI mau nungguin Kevin Dix? Dan kenapa Kevin akhirnya mau terima pinangan Indonesia? Sebelum kita cari jawabannya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Goalmania. Foto Kevin Dix yang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kayak klimaks yang udah lama ditunggu-tunggu. Kekuatan foto jabat tangan itu setara sama kalimat mantra Fabrizio Romano, "Here we go." Kalau pemain diaspora udah foto sama Erick, bisa dipastikan dia bakal berseragam merah putih. Kemunculan foto ini jadi kabar yang melegakan buat fans Timnas Indonesia. Buat yang udah dukung Timnas sejak era Iwan Bule, pasti tahu kalau Kevin Dix bukan nama baru. Shin Tae-yong udah ngincer Kevin sejak awal kedatangannya di Indonesia tahun 2020. Dilansir dari Sport Detik, saat dihubungi PSSI, Kevin Dix bilang dia terbuka buat bela Timnas Indonesia. Tapi ada beberapa kendala yang bikin prosesnya tertunda. Menurut PSSI, posisi Kevin Dix sebagai bek kanan nggak terlalu urgent karena mereka juga udah hubungi Sandy Walsh. Iwan Bule juga nggak mau terlalu banyak nambah pemain keturunan, berkaca dari pengalaman sebelumnya. Selain itu, PSSI lebih prioritaskan pemain muda, sedangkan Kevin Dix dianggap terlalu tua buat masuk timnas kelompok umur. Hal ini diungkapkan oleh PLT Sekjen PSSI kala itu, Yunus Nusi. Pernyataan ini agak sulit dipahami. Kalau alasannya begitu, kenapa PSSI tetap lanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh? Akibatnya, banyak spekulasi liar soal batalnya naturalisasi Kevin Dix. Ada yang bilang Shin Tae-yong tiba-tiba mencoret nama Kevin dan ganti dengan Ragnar Oratmangun. Di sisi lain, Kevin Dix yang nggak patah arang lanjutkan karirnya di Eropa, sempat gagal total dan dibuang sana-sini oleh Fiorentina. Akhirnya pemain berdarah Maluku itu gabung dengan FC Copenhagen pada musim panas 2021. Raksasa Denmark itu kepincut performa Kevin saat dipinjamkan ke Aarhus GF semusim sebelumnya. Kevin adalah definisi bek sayap modern. Di musim perdananya bersama Copenhagen, Kevin jadi bagian penting skuad asuhan Gestorup. Kevin bahkan tampil 39 kali di semua kompetisi, termasuk laga Copenhagen di Conference League dengan catatan 6 gol dan 9 assist. Kevin Dix mengakhiri musim 2021-2022 dengan gemilang. Jadi Kevin Dix jadi bagian dari skuad Copenhagen yang berhasil bawa pulang trofi Liga Denmark ke Parken Stadium. Kesuksesan pemain yang ngefans berat sama Dani Alves ini pun mendunia sampai akhirnya terdengar di Indonesia. Narasinya jelas, pemain keturunan Indonesia juara Liga Denmark. Shin Tae-yong yang lihat kesuksesan dan kehebatan Kevin Dix di Eropa mulai menekan PSSI buat kembali menghubunginya. Dengan modal muka tembok, Federasi Sepak Bola Indonesia pun kembali hubungi nomor Kevin. Segala bentuk rayuan dikeluarkan oleh perwakilan PSSI waktu itu, Hassani Abdul Ghani. Tapi, di saat PSSI sibuk menjilat ludah sendiri, Kevin Dix udah punya prioritas lain. Entah seolah ingin balas dendam atau masih ada sedikit sakit hati, kini giliran Kevin Dix yang enggak mengindahkan pendekatan PSSI. Gelar bersama FC Copenhagen telah membuka mata dari pemain yang sangat suka musik-musik Beyonce ini. Karir yang terus memuncak bikin Kevin menomorduakan Indonesia. Dia percaya bahwa suatu saat nanti, timnas Belanda akan memanggilnya. Selain itu, orang tua Kevin Dix masih ragu dengan nasib anaknya jika melepas paspor Belanda, karena Indonesia bukan negara yang menganut kewarganegaraan ganda. Perlu diketahui, Indonesia memang cukup ketat untuk urusan status DWI kewarganegaraan. Kalau DWI fungsi jabatan sih masih bisa dibicarakan, hehe. Kevin Dix pun dengan sopan menolak pinangan PSSI. Dia memilih untuk fokus meningkatkan kualitasnya bersama Copenhagen agar bisa membela timnas Belanda.
Setelah menjuarai Liga Denmark musim 2021-2022, Kevin secara reguler tampil di skuad utama Copenhagen. Dia bahkan kembali membantu klubnya mempertahankan gelar Liga di musim 2022-2023. Selain itu, Kevin Dix juga rutin bermain di kompetisi-kompetisi Eropa macam Europa League dan Liga Champions. Di kompetisi itu, dia berkesempatan main lawan klub-klub top Eropa seperti Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United hingga Bayern Munchen. Pemain yang mengaku tidak suka baca buku ini bahkan jadi bagian penting saat Copenhagen mempermalukan Manchester United di babak penyisihan grup A Liga Champions 2023-2024. Bermain di Parken Stadium, Bruno Fernandes dan kawan-kawan dibuat bertekuk lutut usai kalah dengan skor 4-3. Total, pemain yang kini sudah berusia 28 tahun itu sudah mengantongi 17 penampilan di Liga Champions. Catatan itu jelas lebih marvelous dari bek kebanggaan negeri jiran yang selalu dibanding-bandingkan dengan Kevin, Dion Kuls, karena dia cuma punya sedikit caps di UCL. Komunikasi Kevin Dix dan PSSI pun sempat terputus usai penolakan itu. PSSI lebih memprioritaskan nama-nama lain untuk dinaturalisasi, apalagi ketika kepemimpinan PSSI beralih ke tangan Erick Thohir, PSSI jadi makin gencar. Erick Thohir berhasil memulangkan pemain-pemain diaspora seperti Jitse Tom He, Mace Hilgers, dan Eliano Reinders selama kurang lebih 1,5 tahun menjabat di PSSI. Kemampuan negosiasi dan koneksinya di Eropa membantu Shin Tae-yong mendapatkan pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Para fans yang masih penasaran sama Kevin Dix akhirnya meminta Erick untuk kembali menghubungi Kevin. Kalau Miss Hilgers mau, Kevin pasti bisa dilobi juga. Begitu kira-kira isi hati Shin Tae-yong. PSSI yang juga dibantu oleh netizen Indonesia terus membujuk Kevin agar mau menanggalkan status kewarganegaraan Belandanya. Komunikasi yang dibangun kembali oleh Erick dan kolega pun berhasil mengetuk hati kecil Kevin. Kevin akhirnya memasang bendera Indonesia di bio Instagram dan memesan tiket penerbangan ke Jakarta untuk merampungkan tahap akhir negosiasi dengan PSSI. Terciptalah foto jabat tangan yang menggemparkan jagat media sosial. Foto tersebut menandai dimulainya proses naturalisasi Kevin. Bahkan, usai dilantik, Menpora Dito Aryo Tejo langsung berkomunikasi dengan Menkumham Yusril Ihza Mahendra untuk mengebut proses naturalisasi sang pemain. Lantas, mengapa setelah 4 tahun akhirnya Kevin mau membela timnas Indonesia? Alasan paling utama adalah soal peluang membela timnas Belanda. Di usianya yang sudah 28 tahun, kemungkinan untuk membela Belanda sangat kecil. Kevin sedikit kecewa kepada KNVB yang mengabaikannya padahal dia sudah berusaha maksimal untuk tampil apik di Liga Champions. Selain itu, masih banyak keuntungan yang ditawarkan PSSI jika Kevin bermain untuk timnas Indonesia. Mulai dari uang insentif, popularitas, hingga kontrak-kontrak eksklusif dari beberapa brand ternama di Indonesia. Dia juga bisa jualan konten dengan membuka konten berbayar di Instagram pribadinya.